Sitasari dengan NIM 211592010002. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Jenis-jenis elektronika beserta gambar, simbol, dan fungsinya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita buka dulu materi makalahku. Ya, ini ya makalah ini sampulnya ya. Makalah elektronika dasar praktikum tentang jenis-jenis komponen elektronika beserta gambar, simbol, dan fungsinya seperti yang tadi. Kita langsung kata pengantarnya. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan untuk saya agar dapat bisa menyelesaikan makalah saya yang berjudul jenis-jenis elektronika beserta gambar, simbol, dan fungsinya yang bisa selesai tepat waktu, dan saya bisa menyelesaikan tugas dari Bapak dalam menyusun makalah ini. Saya sangat mengalami kesulitan, rintangan, serta hambatan, dan saya menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak yang bersifat membangun kesempurnaan makalah saya ke depannya. Terima kasih. Kita langsung saja ke pendahuluan latar belakangnya. Saya bacakan. Kita sehari-hari mungkin sudah banyak mendengarkan kata resistor atau alat-alat sejenis ini ya, alat-alat elektronika dan komponen-komponen yang lainnya, tapi masih banyak yang kita tidak ketahui dan pahami dari kegunaannya sendiri, dan di mana alat tersebut baik dari segi definisi, fungsinya, dan jenis-jenis alatnya tersebut. Kita belum mengetahui yang mana, seperti apa simbolnya. Jadi di makalah ini saya akan membahas itu. Untuk itu kita perlu memahami dan mempelajari dengan baik dan teliti agar kita dapat mengetahui tentang alat-alat tersebut sehingga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ini tujuan saya membuat makalah ini ya. Kita lanjut ke daftar isinya ya, seperti ini, singkat, padat, dan jelas. Lalu kita masuk pembahasannya. Di sini saya akan bahas jenis-jenis pengertian elektronika, peralatannya secara umum ya. Peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsinya sendiri. Maksudnya itu di dalam alat-alat tersebut itu mempunyai fungsi-fungsi masing-masing yang sangat, ya kalau bisa dibilang, misalnya kita membutuhkan alat-alat tersebut, kita butuh fungsinya ya. Kita misalnya butuh resistor untuk memasang di sini, kan fungsinya dia bisa begini. Oke, selanjut tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi. Maksudnya semakin zaman, semakin masa ke masa, rangkaian elektronika itu makin bervariasi atau makin banyak bentuknya, dan jenisnya pun bertambah, seperti saya bilang tadi. Tetapi komponen-komponen dasar membentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor. Inilah alat-alat elektronika ya. Kapasitor, transistor, dioda, induktor, dan IC masih tetap digunakan hingga saat ini. Oke, kita masuk saja di jenis-jenisnya ya. Dan saya akan membacakan fungsinya juga. Jenis-jenis komponen elektronika. Berikut ini merupakan fungsi dan jenis-jenis komponen elektronika dasar yang sering digunakan dalam peralatan elektronika beserta simbolnya. Di sini nih ya, contohnya ini. Resistor. Ini resistor adalah komponen elektronika. Jadi saya bacakan fungsinya ya. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika. Jadi itu penghambat ya, penghambat alur listrik. Elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dengan mengatur arus listrik ya dalam suatu rangkaian elektronika.
Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Begini simbolnya ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan restansi atau resistance. Ini bahasa ilmiahnya ya. Ini fungsi-fungsi dari resistor. Atau bisa juga dibilang jenis-jenisnya. Resistor yang nilainya tetap, 2. Resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Link Dependent Resistor, bahasa Inggrisnya. Resistor yang nilainya berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC, Positive Temperature Coefficient, dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Oke, kita lanjut. Ini dia gambarnya dan simbol-simbolnya ya. Ini simbol ini itu adalah resistor nilai tetap. Jadi gambarnya dia itu kayak begini ya. Panjang-panjang bulat-bulatnya. Terus ini nih simbol yang kayak keriting-keriting ini variabel resistor. Gambarnya dia seperti ini. Ini variabelnya. Terus ini juga simbol ini tuh namanya LDR, Link Dependent Resistor. Seperti ini. Terus ini simbol ini juga itu termistor NTC PTC. Jadi dia itu ada 2 warna ya. Oke, kita lanjut ke kapasitor atau capacitor. Kapasitor, saya bacakan saja. Kapasitor atau disebut juga dengan konduktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik. Berarti dia ini dapat menampung atau memuat semua aliran listrik di dalamnya. Sementara waktu, atau dia bisa memuatnya dalam atau singkat sementara waktu begitu, sementara. Fungsi-fungsi kapasitor konduktor diantaranya adalah, ini fungsinya ya, dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada receiver, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Catu daya satuan nilai untuk kapasitor konduktor adalah farad F. Jenis-jenisnya di sini. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah, jadi banyak ya jenis-jenisnya, jadi kita harus lebih memahami juga, karena siapa tahu kalian membuat rangkaian, kalian tidak tahu membeli alat apa, jadi kalian harus teliti dalam belajar atau memahami alat-alat kapasitor. Saya bacakan jenis-jenisnya. 1. Kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatan, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. 2. Kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektronik atau elektrolit, konduktor LCOE ini singkatannya, dan kapasitor talum. Kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Jadi mereka ini ya semua di sini. Simbol-simbol ini gambarnya. Dan namanya itu. Ini kapasitor biasa ya. Jadi ini kalian bisa dapat simbolnya itu di aplikasi Livewire sama Workbench. Dia di sana bisa kalian mempraktikkan tanpa harus membeli alatnya, dan dia tidak mengharuskan mengeluarkan uang. Jadi kalian bisa praktek di sana dan memahami simbol-simbolnya di sana. Terus ini kapasitor elektrolit. Gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini dalam aplikasi Livewire. Kapasitor variabel, gambarnya seperti ini. Ini variabel kapasitor ya, kalau ini memiliki polaritas. Ini dia ya. Oke, kita lanjut lagi induktor atau induktor. Baca ya dia. Induktor atau disebut juga dengan coil
kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Jadi dia fungsinya itu, inti fungsinya adalah dia ini pengatur frekuensi atau sebagai filter arus listrik. Dan juga sebagai alat kopel penyambung induktor atau koil yang banyak juga ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Jadi dia itu di dalam pesawat radio itu pasti ada induktornya, jadi dia itu yang memfilter suara yang keluar gitu. Satuan indukasi untuk induktor adalah Henry H. Jenis-jenis induktor diantaranya adalah induktor yang nilainya tetap dan dua induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Jadi gambarnya dia itu kayak begini. Ini simbolnya dan namanya dia itu, ini dia induktor tetap atau atau ini adalah yang dinamakan koil atau induktor. Dan ini induktor variabel. Simbolnya seperti ini dan gambarnya seperti ini. Jadi ini yang dinamakan koil. Kita lanjut ya. Dioda atau diode. Diode adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantar arus. Oh, jadi dia ini sifatnya itu mengantarkan arus listrik ke resistor, induktor, kapasitor. Dia itu fungsinya untuk mengantar listriknya ya. Dia mengantarnya ke penghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Diode terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi diode terdiri dari, jadi ini fungsinya tadi, fungsi dioda. Ini fungsinya lagi. 1. Dioda bisa atau dioda penyarah atau umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik AC ke arus arah DC. 2. Dioda Zener dioda yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Nomor 3. LED atau Link Emitting Diode atau diode emisi cahaya, itu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. 4. Dioda fotodiode bahasa Inggrisnya, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Oh, berarti kalau yang dipakai sensor itu dioda foto ya. Dioda Schottky CCR atau Silicon Control Receiver adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali, dan dia ini fungsi untuk pengendali ya. Dioda laser, yaitu dioda yang memancarkan cahaya laser. Dioda yang laser sering disingkat dengan LED. Mari kita lihat gambar dan simbolnya ya. Ini dioda penyerah, gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini. A plus K. Dioda Zener, gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini. LED Link Emitting Diode. LED ini maksudnya lampu ya. Ini simbolnya seperti ini. Ada tanda panah 2 ke atas. Terus dioda foto seperti kunci. Tapi dia ini sama juga sebenarnya. Dioda foto. Ini dia bentuknya ya, cara panahnya arah ke bawah. CCR, Silicon Control Receiver, ini anunya, simbolnya. Dioda laser, ini laser dioda. Ini adalah laser, dan ini simbolnya, seperti ini gambarnya laser. Oke, kita lanjut transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi, merupakan komponen yang memegang peran yang sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus. Berarti dia ini sebagai penguat arusnya
suatu rangkaian sebagai switch, pemutus atau penghubung. Berarti dia ini semacam saklar switch, semacam saklar lah, yang kalau ditekan suatu, misalnya kita pasang rangkaian bola lampu, kita pasangkan saklar, jadi kalau misalnya kita kayak power, itulah jenis-jenisnya begitu, seperti penghubung, putus, stabilitas, tegangan, modulasinya, penyala, dan lain sebagai transistor dari 3 terminal kaki, yaitu basis B, emitor, dan kolektor berdasarkan strukturnya ya. Selanjutnya saja ya. Oke, kita lihat gambarnya di sini, transistor gini ya. Dan transistor itu terbagi dua ya, ada yang NPN dan PNP. Yang NPN itu kayak begini, dan PNP itu kayak begini. Jadi itu terbagi dua ya, tapi bentuknya hampir-hampir mirip, 11-12. Nah, IC tadi yang bertanya-tanya tentang IC itu kepanjangannya itu Integrated Circuit. Mari kita baca fungsinya. IC Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. Jadi dia ini semua yang penggabungannya komponennya. Resistor, kapasitor, transistor, switch, jadi dia semua di sini digabungkan ya. Diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC Integrated Circuit juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak. Dia ini otaknya ya. Dalam sebuah peralatan elektronika, IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap SSD, electrostatic discharge. Sebagai contoh, IC yang berfungsi otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, ini dia gambar dan simbol IC atau Integrated Circuit. Ini dia ya gambarnya, dan simbolnya seperti begini. Coba besar dulu. Iya. Oke, kita lanjut di saklar atau switch. Seperti bilang tadi, seperti dia itu kayak tombol on off-nya lah. Saklar, saya bacakan fungsinya. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan, seperti yang tadi ya, aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on off. Dia itu sebagai kayak berhenti atau yang kasih menghidupkannya lagi. Dia itu gunanya seperti ini, tombol ini ya, dalam peralatan elektronika. Oke, kita lihat ya, kayak bagaimana itu saklar. Ini ya, atau bahasa Inggrisnya itu switch. Jadi kalau kalian cari itu ya, cari ya namanya switch. Kalau misalnya di dalam aplikasi Liveware, simbolnya dia seperti ini. Jadi kalau di Liveware itu simbol seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya pasang rangkaian bola lampu terus tidak jalan, berarti kalian lupa enter ini ke bawah, spasi. Ada dua saklar ya, yang ini atau yang ini. Oke, fungsi elektronika secara umum. Elektronika itu memiliki fungsi dasar yaitu sebagai penyarah, penguatan atau pengendalian, pembangkitan, dan juga konversi arus listrik. Jadi itu banyak fungsinya ya, sebagai pengarah,
sebagai penguat, sebagai yang mengendalikan, dan sebagai yang membangkitkan suatu rangkaian. Dan juga arus listrik menurut arah rambatannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah DC dan listrik arus bolak-balik AC. Oke. Oke, yang bertanya-tanya tadi apa perbedaan NPNP atau mungkin yang bertanya-tanya perbedaannya apa sih? NPNP sama PNP. Jadi NPNP itu merupakan singkatan dari negatif, positif, negatif, atau dia ini negatif ya, bersifat negatif perbedaannya. Sementara PNP adalah kependekan dari positif, negatif, positif. Jadi itu ya. Negatif, positif, negatif, PN. Jadi itu. Oke, langsung kita ke kesimpulannya. Kesimpulan dari materi makalah yang saya buat ya. Saya bacakan kesimpulan dari saya dari makalah yang saya susun adalah supaya kita lebih mengerti jenis-jenis elektronika, supaya lebih memahami yang mana atau yang seperti apa itu bentuknya, dan agar kita mengetahui simbolnya dari komponen-komponen elektronik agar kita bisa membuat suatu rangkitan atau rangkaian nyata ataupun menggunakan aplikasi LiveWire yang biasa kita buat rangkaian tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Dan saran saya sebagai kita harus lebih memahami agar nantinya jika kita buat rangkaian kita bisa dengan mudah paham. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.